Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu Ayu akan membersamai kalian untuk belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, siswa dapat mengklasifikasikan tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat membuat laporan tentang tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dan buatan dengan teliti. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu secara alami dan buatan. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Contohnya di sini adalah umbi batang. Batang tumbuhan ada di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Umbi lapis. Di antara lapisan yang ada pada umbi lapis terdapat bakal tunas. Bakal tunas pada umbi lapis yang ditanam akan tumbuh menjadi tunas. Tunas tersebut kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan dengan cara berkembang biak seperti ini adalah bawang merah dan bawang bombay. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman tahlia. Akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhan tunas baru. Contoh tumbuhan berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe dan kunyit. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang muncul dari bagian-bagian tumbuhan induknya. Contohnya di sini adalah pohon pisang dan pohon bambu. Spora. Spora adalah inti sel. Akan tetapi, pada perkembangbiakan vegetatif alami, inti sel ini akan berubah menjadi alat perkembangbiakan. Spora berada di dalam kotak spora atau sporangium, yang mana kotak spora terletak di dalam sorus, yaitu kumpulan kotak spora. Apabila sporangium pecah, spora akan jatuh ke tempat yang cocok dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku dan jamur. Geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah, menyerupai akar tinggal. Geragi juga terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi. Jenis perkembangan vegetatif yang kedua yaitu vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan campur tangan manusia. Contohnya di sini adalah okulasi. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Tumbuhan yang akan ditempeli harus yang strukturnya kuat. Okulasi bertujuan menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifatnya, sehingga dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Contoh tumbuhan yang dapat di-stek adalah singkong dan mawar.
Singkong dapat di-stek bagian batangnya, sedangkan mawar dapat di-stek pada bagian tangkainya. Cangkok. Cara melakukan cangkok adalah dengan mengelupas bagian lapisan kulit batang dan menghilangkan kambium pada batang. Selanjutnya, batang dibungkus menggunakan serabut kelapa atau dapat juga diberikan plastik yang sudah dilubangi. Dalam waktu beberapa minggu, pada batang yang dicangkok akan muncul akar. Dengan demikian, batang tersebut siap untuk ditanam. Mengenten. Mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman yang penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Merundu. Merundu atau layering adalah salah satu bentuk perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan bercabang panjang dengan cara merundukkan ke tanah agar batang tanaman yang merunduk dapat berkembang biak. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Syarat merunduk dilakukan pada tanaman yang berbatang lentur, panjang, tidak mudah patah, serta cabang batangnya tumbuh di dekat tanah. Perkembangbiakan tanaman dengan cara ini misalnya pada tanaman arbe, stroberi, dan anggur. Nah, anak-anak hebat, cukup sekian dulu pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan untuk belajar lagi bersama Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.